Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang masa reformasi Indonesia tahun 1996. Masa reformasi merupakan fase yang sangat penting karena terjadi perubahan besar-besaran pada aspek kebebasan berpendapat. Pada reformasi inilah banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi, seperti pada akhir Orde Baru serba krisis hingga akhirnya rakyat Indonesia berdemo agar Presiden Soeharto turun jabatannya. Munculnya gerakan reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut reformis. Menurut KBBI, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan baik di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Gerakan reformasi terjadi di Indonesia pada tahun 1998, merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Latar belakang reformasi. Yang pertama yaitu krisis moneter, yang kedua kebebasan berpendapat, yang ketiga maraknya KKN, yang keempat kejenuhan terhadap pemerintah yang berlangsung selama 32 tahun, yang kelima kekacauan terjadi di segala aspek. Selanjutnya ada beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa, yaitu 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. Kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Dan untuk yang keenam yaitu pemerintahan yang berisi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada ciri pokok pada masa reformasi. Beberapa perubahan reformasi yang paling menonjol yaitu 1. Pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden RI. B.J. Habibie dilantik menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI, B.J. Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Ketiga, masalah dui fungsi ABRI. ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orba. Oleh sebab itu, penghapusan dui fungsi ABRI merupakan salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998 untuk ditanggapi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, jumlah anggota ABRI yang duduk di DPR dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang kedua, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memisahkan diri dari ABRI pada 5 Mei 1999. Yang ketiga, istilah ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Reformasi bidang hukum. Pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Maka Presiden Habibie melaksanakan reformasi hukum sebagai berikut. 1. Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan materi menteri. 2. Melahirkan 69 undang-undang. Ketiga, penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman.
Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 November tahun 1998. Harapan dari Sidang Istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan. Pemilu tahun 1999 dilaksanakan pada 7 Juni tahun 1999 dan diikuti oleh 48 partai. Sidang hasil pemilu tahun 1999 dilaksanakan 14 sampai 21 Oktober tahun 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah menyangkut pemberian referendum kepada Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada sidang MPR dilaksanakan pemilihan Ketua MPR dan DPR yang hasilnya Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR dan Amin Rais sebagai Ketua MPR. Lalu pemilihan Presiden dengan 3 kandidat kuat yaitu Megawati dari PDIP, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari PKB, Yusril Ihza Mahendra dari PBB. Kebijakan-kebijakan pada masa Presiden B.J. Habibie. Yang pertama, bidang ekonomi, perbankan, fiskal, korporasi, dan yang terakhir pada bidang moneter, bidang politik, sosial, budaya. Yang pertama adalah otonomi daerah seluas-luasnya. 2. Berakhirnya diskriminatif etnis Cina. Ketiga, membebaskan tahanan politik yang dipenjarakan oleh rezim Orde Baru. Yang keempat, lahirnya Komnas Perempuan. Kelima, wewenang BI. Krisis keuangan Asia tahunan 1998. B.J. Habibie melakukan restrukturisasi perbankan demi menopang perekonomian Indonesia dan memperkuat Bank Indonesia. Habibie melakukan penyehatan perbankan komersial dan memisahkan BI dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Terakhir adalah lepasnya Timor Timur yang sekarang diganti nama menjadi Timor Leste. Kebijakan politik pada masa reformasi. Reformasi adalah suatu proses berlangsungnya pergeseran dan perubahan dari sistem yang dinilai kurang demokratis menuju ke arah sistem yang lebih demokratis. Oleh sebab itu, pergeseran dan perubahan itu merupakan implementasi dan merupakan bagian dari peristiwa di dalam proses demokratisasi yang cakupannya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan persamaan politik, ekonomi, sosial yang lebih merata. Reformasi ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto dari kepemimpinannya, kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Agenda utama Presiden B.J. Habibie yaitu awal berlakunya era reformasi di Indonesia. Kedua, naiknya B.J. Habibie ke kursi kepresidenan menggantikan Soeharto. Ketiga, merupakan momentum awal dari awalnya perkembangan politik, ekonomi, dan sosial pasca 21 Mei 1998. Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Selanjutnya, pemberian amnesti dan munculnya kebebasan berpendapat. Pada masa pemerintahan Habibie, kebebasan dikembalikan ke tempatnya semula. Tahanan-tahanan politik Orde Baru diberikan amnesti dan dibebaskan. Dikeluarkannya kebijakan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang pemberantasan aksi
subversi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 99. Selanjutnya, permasalahan dui fungsi ABRI. Kemunculannya merupakan konsep yang diajukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada 11 November tahun 1998. Dalam pidatonya yang berjudul Jalan Tengah, Jenderal Nasution menyatakan bahwa tentara yang merupakan kekuatan sosial politik yang berperan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Habibie antara lain memisahkan Kepolisian RI dari Tubuh Angkatan Bersenjata RI atau ABRI. Kebijakan mulai ditetapkan pada tanggal 5 Mei 1999. Pembenahan dui fungsi ABRI di dalam tubuh pemerintahan dilaksanakan dengan meredukasi keberadaan ABRI di dalam DPR. Selanjutnya, reformasi hukum dan perundang-undangan. Fokus pembenahan sektor hukum dan perundang-undangan mengacu pada 12 ketetapan. Adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Era baru pada masa pemerintahan Presiden Habibie menjadi semacam kelakuan sistem hukum di Indonesia selama Orde Baru.